Perjanjian Giyanti. Pada tanggal 13 Februari 1755, perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC. Nama Giyanti diambil dari tempat penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Sekarang tempat tersebut terkenal dengan nama Dukuh Kerten, Jantiharjo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti dibuat dalam rangka meredam konflik yang terjadi secara berlarut-larut setelah perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Pada waktu itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredam konflik memberikan hadiah yang berupa sebidang tanah. Namun, luas tanah tersebut malah menimbulkan konflik. Ada seorang pangeran yang mengeluhkan ketidakadilan tersebut kepada gubernur, yaitu Jenderal Baron van Inhofe. Sang gubernur tersebut lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong gubernur VOC untuk Jawa Utara, yaitu Nicholas Harting, mengambil sikap menyelamatkan daerah operasional secara tertutup. Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan tersebut, Harting sepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepemahaman VOC dan Mangkubumi terlaksana dan disampaikan ke Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Dan pada 4 November 1754, Pakubuwono II menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara. Surat tersebut disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Jenderal VOC. Kesepakatan ini mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Ditandatanganinya perjanjian tersebut, ini menjadi penyebab terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian. Hal ini dijadikan awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I. Keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi secara langsung. Setelah perjanjian Giyanti, proses pembagian wilayah dan aspek-aspek lain mengalami proses yang sangat panjang. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah menimbulkan rangkaian peristiwa. Pasca perjanjian Giyanti, Raden Masaid atau biasa yang disebut dengan Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Pangeran Sambernyawa turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Pada Februari 1756, ia hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Kemudian setelah perang bertahun-tahun, VOC menyudahi dengan menandatangani perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian tersebut membuat tanah Jawa kembali terbagi pada perjanjian ini. Disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian wilayah Pasundan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunagaran. Pangeran Sambernyawa diberi tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara Lelono Joyonisesa Senopati ing Alaga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Hadi Ningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian belum berhenti pada tahun 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris.
Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dengan begitu, Tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan. Hal ini mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Di era Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta menjadi daerah istimewa.